untung 700 kali lipat? Bisa! Pasarsedekah.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Sahabat Quran, keluarga iman yang dimuliakan Allah Ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah pagi hari, ya, di hari yang ke-20 bulan Ramadan ini, kita kembali dengan izin Allah dipertemukan dalam cahaya iman, ya, cahaya takwa. Kita dikumpulkan dalam majlis ilmu virtual yang insya Allah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi dan meridhai kita semua untuk menggali pesan-pesan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat iman, keluarga Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, tema topik kita di episode yang ke-20 ini adalah bagaimana kita menghayati dan sekaligus juga mewaspadai, ya, penyakit-penyakit, cacat-cacat hati inilah yang menyebabkan kerugian di dunia dan di akhirat. Ya, dalil-dalil, petunjuk-petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya, ya, hati-hati yang kotor, yang cacat, yang rusak inilah penyebab kerugian besar bagi manusia di dunia dan di akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman misalnya dalam surah Al-Qasas ayat 83, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat. Ya, negeri akhirat yang penuh dengan kenikmatan. Maksudnya siapa? Surga Allah. Tilka ad-darul akhirah, negeri yang abadi, kehidupan yang kekal, yang penuh dengan kenikmatan itu, kata Allah, kami jadikan negeri akhirat, ya, surga itu untuk siapa? Untuk orang-orang hamba-hamba yang tidak menghendaki, ya, kesombongan di muka bumi dan tidak melakukan perbuatan fasad, kerusakan, ya, dan akibat atau kehidupan akhir itu akan senantiasa dilimpahkan, dicurahkan karunia-Nya oleh Allah untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Nah, Al-Quran mengatakan, ya, hamba yang akan berhak masuk surga, negeri yang kekal abadi, itu adalah mereka yang tidak suka berbuat sombong di muka bumi. Nah, ini kesombongan ini apa? Karena hati yang rusak, hati yang kotor, ya, hati yang busuk, kemudian berbuat fasad di atas muka bumi ini. Ya, fasad itu bisa dengan perbuatan zalim, perbuatan korupsi, perbuatan culas, ya. Segala perbuatan maksiat itu adalah disebut juga fasad fil ard. Nah, itu pangkal, ya, titik tolaknya itu karena hati yang rusak, hati yang kotor. Ya, maka itulah ini yang menyebabkan kerugian di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Demikian pula surah Al-A'raf ayat 79, Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sahabat iman, keluarga Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah di sini? Sungguh kami, ya, telah memenuhi neraka jahanam itu dengan banyak sekali, ya, jin dan manusia. Kenapa mereka memenuhi neraka jahanam? Mereka punya hati tetapi tidak digunakan untuk menghayati, untuk memahami hakikat kehidupan. La yafqahuna bihi. Punya hati tapi nggak dipakai, nggak difungsikan dengan benar.
punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat kebenaran, ya, punya telinga, ya, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Ulaika kal an'am, ya, mereka itu semuanya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak itu. Ya, kalau binatang ternak, ya dia nggak ada hukuman, dia nggak ada sanksi. Ya, binatang nggak berpakaian, nggak ada masalah. Binatang auratnya terbuka, ya nggak masalah. Dia nggak punya taklif, dia dari Allah, tidak punya akal, pikiran, tidak punya kebebasan untuk memilih, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tidak ada tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi jin dan manusia itu punya akal. Jin dan manusia punya hati. Jin dan manusia punya penglihatan, pendengaran yang harus difungsikan dengan sebaik-baiknya untuk mentaati perintah-perintah Allah. Berarti kalau jin dan manusia, hamba-hamba Allah ini tidak menggunakan nikmat-nikmat karunia Allah itu berupa hati dan indrawi, fungsi-fungsi panca indera, tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka mereka ini lebih sesat daripada binatang. Lebih sesat daripada binatang, ya. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya, na'udzubillah min zalik. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fath ayat 12, bal zanantum allai yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa zanantum dhanna as-saw wa kuntum qauman bura. Ini penyakit kaum munafik, ya. Kalian mengira, ya, kalian meyakini bahwasanya Rasul dan orang-orang beriman tidak akan kembali ke negerinya, tidak akan kembali kepada keluarganya sama sekali selama-lamanya. Dan itulah yang menyebabkan apa? Ya, hati mereka itu dipenuhi dengan apa? Zannassau. Hati mereka dipenuhi dengan prasangka buruk. Dan kalian sungguh menjadi kaum yang binasa. Wa kuntum qauman bura. Itu. Jadi ini yang menyebabkan kita ini berburuk sangka kepada Allah, ya, kemudian sama sekali tidak memiliki simpati kepada orang-orang beriman. Ya, ini penyakit orang munafik itu nggak peduli kepada agama Allah, mau dihina, mau dicaci maki, mau direndahkan, nggak peduli dia. Yang penting, ya, gue bisa makan. Yang penting gue bisa kerja. Ya, ngapain ngurusin agama? Agama urusan pribadi, bukan urusan publik. Ya, agama urusan pribadi, nggak usah dibawa-bawa ke politik, ke ekonomi, ke sosial, budaya dan sebagainya. Ya, ini zannassau. Ya, tidak peduli kepada agama Allah, tidak peduli kepada orang-orang beriman. Nah, ngapain bantu orang tertindas di Palestina, di Syria, di Rohingya, ya, di Uighur dan sebagainya. Biarin aja, ya, toh ada Tuhan yang akan menolong mereka. Ya, kita nggak perlu bantu. Di sini juga banyak yang perlu ditolong. Gitu. Ini adalah tindakan zonnassu, ya, prasangka buruk, ya. Dan itu karena apa? Keburukan, kekotoran hati, noda yang bercokol di dalam hati. Zuyyina dzalika fi qulubikum. Ya, nauzubillah min dzalik. Dalam surah Al-Maidah ayat 41 Allah juga berfirman, ulaika alladzina lam yuridillahu ayutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Mereka itulah orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk dibersihkan hati-hati mereka. Kalau hati mereka dibiarkan kotor, hati mereka dibiarkan penuh dengan noda, hati mereka dibiarkan rusak dan busuk, na'udzubillah min zalik, mereka di dunia ini mendapatkan kehinaan. Lahum fid dunya khizyun, dan di akhirat mereka mendapatkan apa? Adzabun azim, siksa yang berat, yang besar sekali. Maka di surat Az-Zumar ayat yang lain ini dalilnya, petunjuknya, ya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Ya, maka celakalah bagi orang-orang yang hatinya itu keras membatu, qasiyati qulubuhum. Ya, tidak mau ingat kepada Allah, tidak mau zikir kepada Allah. Hatinya keras, ya.
jauh dari zikrullah, tidak ingat kepada Allah Subhanahu. Itulah kecelakaan. Kalau hati itu tidak mau zikir kepada Allah, hati kita tidak tergerak, tidak wajilat qulubuhum alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, bergetar hati kita. Itu ciri orang beriman. Tapi kalau orang munafik, apalagi orang kafir, disebut nama Allah enggak peduli. Tidak ada getarannya. Tidak ada rasa tunduk dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati mereka sudah membatu, hati mereka sudah keras, ya. Nauzubillah min dzalik. Mereka lah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, itu kenapa? Ada rana ala qulubihim. Ada noda, ya, yang mengotori hati-hati mereka, ya. Kalla innahum arrabim yawma idzil lamahjubun. Mereka akibatnya apa? Terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian thumma innahum lasalul jahim. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahim. Wal iyazu billah. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Itulah surah Al-Mutaffifin ayat 14, 15 dan 16. Sahabat Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ya Rasulullah SAW, apa dalilnya dari sunnah? Ya, dalil dari sunnah Nabi SAW bahwasanya ya hati yang cacat dan rusak ini adalah penyebab kerugian kita di dunia akhirat. Ada dalil petunjuk dari Nabi SAW. Ada sabda Rasulullah SAW, ya, diriwayatkan dari beliau, "Thalathatun la tus'alu anhum." Ada 3 golongan, ya, yang ya kamu itu tidak akan ditanya tentang mereka. Ya, siapa? 3 orang, 3 golongan yang tidak akan ditanya, tidak akan disapa, tidak akan diajak bicara, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajulun yunazi'ullaha izarahu. Yaitu golongan pertama, golongan manusia yang ya menyaingi ataupun menandingi Allah dalam hal apa? Ya, menarik ya sarungnya Allah. Artinya apa? Al-azamatu izari, keagungan, kemuliaan itu adalah ya ibarat pakaian itu sarung, ya, itu kemuliaan, ya. Itu manusia yang sombong itu artinya dia ingin menandingi Allah Ta'ala. Nah, ini penyakit buruk, penyakit hati, sombong. Kemudian warajulun yunazi'ullaha rida'ahu, ya, golongan manusia yang menandingi Allah karena apa? Ya, mengambil hak Allah dalam hal apa? Selendangnya, al-kibriya uridai. Ya, sombong itu hanya berhak bagi Allah. Ya, kalau kita nggak boleh sombong. Ya, kita harus merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini. Jadi 2 golongan manusia ini. 1 yang itu bertentangan dengan sifat ya al-azamah, ya, artinya apa? Dia tidak mengecilkan diri di hadapan Allah. Kemudian yang kedua bertentangan dengan kibria, itu haknya Allah, sombong itu, ya, itu haknya Allah, sombong itu. Karena Allah yang pantas berhak sombong, satu-satunya hanya Allah. Nah, kalau ada manusia yang sombong, ada manusia yang membangga-banggakan, membesarkan dirinya, berarti dia telah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rida'ahul kibr wa izarahul izz. Ya, karena selendangnya Allah itu adalah sombong itu. Jadi Allah yang pantas sombong. Kemudian izarnya, sarungnya Allah itu apa? Al-izz, kemuliaan. Ya, wa rajulun syakka fi amril min amrillah. Di golongan ketiga adalah orang yang ragu terhadap keputusan Allah. Artinya apa? Ya, qunut min rahmatillah. Ya, mereka putus asa dari rahmat Allah. Nah, ini 3 golongan manusia ini yang putus asa dari rahmat Allah, yang membesarkan dan memuliakan dirinya, ya, dan yang ketiga yang menyombongkan dirinya di muka bumi ini 3 golongan ini
yang tidak akan disapa, tidak akan diajak bicara, ya, akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Ini semua penyakit hati. Ya, sombong, merasa besar, ya. Kemudian jauh jauh dari rahmat Allah, putus asa dari rahmat Allah, itu penyakit-penyakit hati, ya. Sahabat Quran, sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah, ya, Nabi SAW mengingatkan kepada kita ini, ya, soal pentingnya kita ini untuk menjaga hati, ya. Disebutkan misalnya dalam satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Syifa